Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sekalian, hari ini saya akan mendemonstrasikan cara fermentasi dedak. Ini kemarin yang di IG story saya pribadi. Ini kemarin dihargai 4.000, beli 10 kilo, dibonusi 3 kilo ya, alhamdulillah. Hitung-hitungannya masih 3.000 lebih dikit. Nah, ini pelem nggak pakai ya. Ini ada E4 udah tak kasih gula jawa. Jadi memang sengaja ini airnya cuma segini tok. Memang saya setting nanti pas mau mencampurkan air baru tak kasih sedikit gitu kan, supaya nggak kebanyakan, nggak terlalu encer lah. Jadi E4 nanti kita ngambil dari sini, pakai ini takarannya. Ini katakanlah 2 atau 3 kali 3 cup, itu kurang lebih ya 600 gram lah. Kalau dedak biasanya lebih bawah lagi, mungkin 500 gram, berarti 1,5 kilo. Masukkan ke sini. Setelah itu campur dengan air paling 1,5 kilo, satu gayung, itu sebanyak satu gayung kurang lah. Terus kayak E4 dikit, E4 sama campuran ini. E4 nya jangan lupa didiamkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Jangan langsung mbok lebokke lur. Supaya apa? E4 ini dikasih gula supaya lebih aktif. Kalau kata ininya, kalau kata labelnya. Wis lah, langsung wae lah ya. Ben Swen. Jadi karena aku males ngedit timelapse-an ngono kan repot ya lur ya. Langsung wae tak videonya langsung tak oke. Nah, iki kok nek klambiku teles aja protes ya lur, soalnya gerah ya. Wis pas kene, wis lah. Wae pas lah. Karo ngrungokke aku lagi dapur ya lur. Jadi ya kalau menurut saya fermentasi ini ada pro dan kontra teman-teman. 1 2 4 iso ini. Tapi katanya nih 3, soalnya semua ada ya Pak, 3 aja lah. Ada pro dan kontra menurut saya, karena ada miss apa namanya, kayak ilmu yang miss gitu loh. Jadi ada yang bilang fermentasi itu meningkatkan protein, padahal fermentasi ini fungsinya untuk, kalau menurut saya lebih ke mengurai unsur-unsur yang kompleks. Jadi misalnya lur ya, protein kan butuh enzim kan buat diurai jadi asam amino supaya bisa dicerna oleh ayam gitu kan. Nah, ayam ini kan nggak semuanya bisa mencerna sampai 100% proteinnya tercerna, akhirnya membutuhkan fermentasi supaya supaya dibantu. Tapi sebenarnya dikasih minum E4 pun nanti bakterinya kan masuk ke dalam tubuh, bakteri baik ya, maksudnya probiotiknya ya, masuk ke dalam badannya ke dalam ayam, dan nanti ayamnya juga bisa sih ngurai, nggak perlu difermentasi. Nah, tapi ya cocok-cocokan sih, karena saya pikir daripada dedek dirubung semut terus kena dieker-eker, mungkin aja ada tikus dan lain sebagainya, mendingan tak masukkan ke dalam tong gitu kan. Jadi nanti setelah tak unyet-unyet ini yuk tak lebokin yang jeruk tong lur, supaya supaya fermentasinya berhasil. Tongnya harus ditutup rapat ya, tong biru. Saya punya tong biru soalnya. 13 kilo tuh sedikit sebenarnya, cuma berapa kali makan lah kalau 100 ekor ayam ini. Tapi ya buat tambah-tambahan lumayan lah. Jadi yang pore teman-teman katakanlah seminggu habis misalnya, gara-gara ada ini mungkin bisa sampai 2 minggu, lumayan kan lur. Kalau nambah protein apa enggak, sampai sekarang belum ada penelitiannya lur. Jadi penelitian yang pernah saya baca itu cuma balik lagi yang dulu saya videoin ya, penelitiannya tuh kurang sip lah. Jadi cuma menjelaskan kalau ditakar sama pur itu lebih cepat mana, pertumbuhannya lebih signifikan yang mana ya. Jelas yang purnya banyak sih, karena variasinya sama-sama fermentasi.
itu padahal hasilnya bisa lebih jos kalau variasinya misal 1:1 sama dedak, pur sama dedak, terus yang satunya dedak fermentasi, satunya dedak biasa. Nah itu langsung coba dicek. Kalau menurutku ya sama aja, karena sebelumnya aku pernah tanpa fermentasi ya lur ya, jadi malah tak tambahin 521 KE bukan K. Kalau ini kan tak campur KE kan, malah tak tambahin 521 KE, dan hasilnya ya mirip-mirip sih, enggak ini juga enggak terlalu signifikan, karena ya aku masih berpendapat bahwa fermentasi ini cuma buat mengawetkan dan membantu mengurai makanan gitu kan. Akan beda hasilnya ketika teman-teman pakai dedak enggak fermentasi, terus minumnya enggak probiotik, minumnya enggak EM4 ya. Itu menurutku hasilnya bakal beda banget, karena ya buat ngurai kayak gini nih kan, dan protein yang ada di pur itu kan butuh butuh enzim yang lebih supaya lebih efisien, makanya ada EM4 tadi itu di silur. Menurut saya yo ini nanti beberapa kali tak fermentasi, nanti kurang lebih 5 hari lagi lah tak bikinin videonya hasil fermentasinya seperti apa, karena tongnya itu enggak tak bolak-balik, kadang ya yang pinggir-pinggir sama bawah itu yuk lebih basah gitu kan, lebih gelap hasilnya, terus yang tengah cenderung lebih terang gitu kan, jadi cenderung lebih terang. Kalau baunya sama lur, intinya baunya tabe. Terus kalau dicampur sama pur, baunya jadi kayak cake, kayak kue-kue gitu, kue-kue di oven gitu. Ya buat teman-teman yang mau fermentasi gampang sih. Kemarin saya juga sharing sama teman, katanya mau fermentasi tahu. Nah ampas tahu itu kan basah lur, kalau teman-teman ngeringin dulu terus difermentasi dulu kan agak repot. Dulu saya pernah bikin triknya gini, tetap diperes dulu, maksudnya biar airnya nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi kalau airnya banyak juga nggak masalah, tapi nanti dedeknya ditambah banyak lagi, lebih banyak lagi, dan teman-teman nggak perlu air lagi, itu kan wis basah kan. Nek wis basah nggak perlu air lagi, ya wis langsung aja diaduk jadi satu. Aku kemarin sempet gitu dan alhamdulillah jadi sih, ampas tahunya jadi gitu. Oh ya pas proses ini lali tak tutup nih ya. Pas proses fermentasi ini kan kadang banyak laler loh, pada fermentasinya ya dibuka tutup sih, karena kan aku fermentasi 13 kiloan lumayan lama kan, nggak langsung jadi, mungkin bisa setengah jam lebih, bisa sejam, tergantung tergantung moodnya. Kadang misalnya rambut ya tak bikin cepat gitu kan, tak punal yang penting teles. Tapi kadang kalau lagi mood ya rajak suwi jadi sambil ngobrol-ngobrol gini. Terus ya mungkin teman-teman yang dari awal udah pernah fermentasi, tapi jangan yang pertama dari awal udah fermentasi terus nggak pernah nyoba yang non fermentasi. Saya pengen tanya pernah nyoba dua-duanya gitu kan, maksudnya. Tapi ya yang satunya yang nggak fermentasinya itu, katakanlah teman-teman ini ya tetap ngasih minum EM4 gitu, hasilnya itu seperti apa, coba pengen tahu lah. Karena saya nggak pengen ada miss, apa-apa harus fermentasi itu bikin cepat dan lain sebagainya. Ya bener sih, cuma kan yang bikin cepet kan bakteri yang mengurainya. Jadi ini tuh isinya banyak, ada protein, ada banyak lah, mungkin glukosa juga ada kayak kan, karena ada bulir-bulir padi juga, itu kan kompleks. Nah saya jelasin lagi, ini kan kompleks. Nah terus kalau masuk ke ayam kan juga butuh enzim buat mengurai kan. Nah akan kejadiannya ketika kita pengen macuk ayam kan pakannya lebih banyak berarti sebanyak apapun sebisa mungkin dicerna jadi, kalau protein ya jadi asam amino dan lain sebagainya, jadi energi, jadi apa gitu kan, dipecah jadi energi lah intinya lah. Nah ketika dia nggak punya probiotik tadi, dia bakal susah mecahnya. Jadi ya pas lelak ya kadang masih ada unsur-unsur dedaknya masih tersisa. Nah akan beda cerita ketika teman-teman ya ini dibantu fermentasi, ya ini nanti hasilnya udah nggak protein lagi harusnya, karena udah diurai.
kalau sepengetahuan saya, mungkin kalau ada yang kuliah di biologi atau peternakan nanti bisa jelasin lagi kalau saya salah. Cuma setahu saya kalau udah difermentasi ya udah diurai sama bakteri, jadi apa namanya, ayamnya lebih gampang nyerna karena terus fermentasian. Ya sama kayak yogurt gitu kan, susu yang difermentasi, jadi manusia bisa lebih gampang fermentasi apa mencernanya gitu kan. Ya wes, daripada videonya panjang, sekian dari saya tentang masalah fermentasi. Bila ada yang mau didiskusikan langsung ke kolom komentar aja. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like dan komen silahkan like komen lah biar aku semangat bikin video. Ya walaupun ya aku tak gawe lah videonya, soalnya males ngedit kan saonone videonya. Ngapunten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.